Ya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Hari ini tanggal 28 Juli ya, pukul 9:45. Gue mau bahas Aman Mineral. Jadi Aman ini sudah merilis laporan keuangannya di hari Jumat. Di hari Jumat pukul 2 siang lah, sekitar pukul 2 siang. Dan waktu itu langsung sahamnya tiba-tiba sempat naik sedikit, sempat naik kemudian turun lagi. Nah, kita bahas guys Aman. Aman ini adalah perusahaan yang pada tahun 2016-an dia mengakuisisi tambang dari Newmont. Ya, Newmont ini perusahaan dari Amerika. Diakuisisi tambang yang batu hijau itu ya, yang sekarang jadi AMNT, yang sekarang jadi AMNT. Diakuisisi dan memang memiliki cadangan yang cukup besar, cadangan mineral yang cukup besar. Setelah diakuisisi, ya sudah. Aman Mineral ini memiliki beberapa rencana, kemudian dia IPO, kemudian dapat dana gede sekitar 10 triliun, 10,4 triliun. Kemudian dia bangun smelter, ya. Dan dari rencananya yang tadinya dia penyetoran modal kepada Aman ini lo. Kelihatan di sini guys ya, penyetoran modal kepada PT Aman Mineral Industri, pelunasan hutang PT Aman Mineral Nusa Tenggara, penyetoran modal kepada PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Jadi dari dana 10 triliun, 30% buat bayar hutang, 50% untuk 50% lebih untuk penyertaan modal kepada AMNT, ya, yang gede itu anak perusahaan yang gede itu yang mengelola tambang. Kemudian sekitar 17-8% penyetoran modal kepada Aman Mineral Industri. Dan sampai tahun 2024 di kuartal 2 ya, tahun 2024 sampai tahun 2024 ini, sampai video ini dibuat, dananya sudah terserap 10 triliun sudah terserap. Biasanya ada loh perusahaan yang 2 triliun aja IPO-nya nggak habis-habis. Ini 10 triliun udah terserap, udah habis, nggak ada sisanya. Karena memang ya itu salah satu indikasi bagus sebenarnya ya, walaupun nggak bisa dipukul rata apakah yang menghabiskan langsung dana itu bagus semua, nggak juga. Cuman salah satu indikasi yang efektif efisien adalah dananya benar-benar langsung digunakan untuk rencana gitu. Ya mudah-mudahan rencananya benar. Dan terlihat juga sebenarnya. Jadi pendapatan dari Aman Mineral ini ya naik di kuartal 2 tahun 2024, dan sebagian besar disumbang oleh Glencore International AG. Jadi ini perusahaan berbasis di Swiss. Kalau gua nggak salah ini perusahaan Inggris. Dia memang industrinya industri komoditas ya. Dan dia mendatangani perjanjian dengan Aman Mineral sampai tahun 2026 paling tidak. Artinya kondisi seperti ini kemungkinan akan berlangsung lama. Jadi yang tadinya pembeliannya di angka 11%, ya 11%, cuman 67 juta US dollar. Sekarang hampir 1 miliar US dollar pembeliannya nih dari Glencore International AG, atau setara 62%. Iya kan, ini laporan dalam ribuan dolar Amerika. Sorry, jadi 963 juta US dollar. Gede guys, lebih dari 10 triliun, hampir 16 triliun, karena 1 miliar US dollar itu kan sekitar 16 triliun kan kalau 1 miliar. Sekarang kursnya adalah 16.300-an. Itu beberapa hal menarik. Kemudian Aman juga dikendalikan oleh konglomerat. Konglomeratnya apa? Ya, Medco, Salim, ya. Salim menguasai Aman ini melalui SGP karena dia juga punya saham di sana. Dan yang mengendalikan Aman, tokoh pentingnya ya si Agus Projosasmito itu. Dia orang dekat dari grup Salim juga. Dan dia beli saham Aman Mineral waktu bulan Juni, sekitar bulan Juni. Pembeliannya itu, nah ini guys ya, Agus Projosasmito, dia membeli sekitar 299 juta lembar saham di angka 2.243. Sebelumnya juga ada nih, Alexander Ramli, dia membeli 281 juta lembar saham di harga 2.243. Ya hampir sama lah. Kemudian ya, Aman sudah dapat izin. Nah, ini guys. Aman sudah dapat izin ekspor konsentrat tembaga. Biasanya konsentrat tembaga ini dilarang ekspor.
Karena biji nikel, konsentrat tembaga dilarang ekspor. Dia jadi harus diolah menjadi bahan kayak kayak kemarin itu loh. Kita sempat membahas nikel kan, nikel matte ya, nikel sulfat itu ketika sudah menjadi diolah sudah memiliki nilai jual tinggi, silahkan diekspor gak masalah. Tapi kalau masih konsentrat tembaga, kemudian biji nikel itu ada larangan ekspor dari pemerintah. Nah, di tahun 2024 ya guys ya. Nah, ini nih guys, aman izin ekspor. Dia sudah mendapatkan izin ekspor sampai tahun 2024 bulan Desember. Jadi ya memang ada potensi pendapatan dari Aman Mineral yang tadinya di angka ini nih guys. Nih 1,5 miliar US dollar. Ya ini masih masih bisa bertumbuh di kuartal 3 dan kuartal 4. Walaupun tetap tergantung dari harga tembaga dan harga emas ya. Tapi harga tembaga dan harga emas itu kan dalam jangka waktu yang panjang naik guys. Kebutuhannya itu banyak. Dan coba lu lihat grafiknya naik dia dalam jangka waktu yang panjang. Nah, itu beberapa hal yang menarik dari Aman. Sudah dia dananya diserap ya, dana IPO-nya benar-benar sudah habis gitu ya. Kemudian dia juga punya proyek-proyek di mana dia saat ini sedang membangun smelter dan harusnya smelternya saat ini sudah rampung karena waktu tahun 2023 itu kalau gua nggak salah progresnya itu sekitar 50%-an. Tahun 2024 kuartal 1 itu sekitar 95% kalau gua nggak salah. Sekarang harusnya di kuartal 2 ya 2024 nih Q2 harusnya sudah selesai. Jadi dia juga sudah selesai harusnya membangun smelter. Dia juga memiliki perjanjian dengan penjualan dengan ini nih ya, di mana ini menyumbang 62%. Tokoh yang ada di Aman Mineral juga memborong sahamnya, membeli sahamnya, walaupun di harga murah sih ya, kalau di harga market sekarang mahal, di harga 10.000. Perusahaan ini dikendalikan oleh konglomerat yang memang ya kita tahu lah gimana kalau misalkan grup Salim, kemudian Medco juga bukan konglomerat sembarangan. Dia juga mengelola bisnis dan pengelolaannya lumayan bagus gitu ya. Dalam mengelola bisnisnya bagus gitu. Walaupun kalau gue pribadi dia jarang masuk ke grup Salim sama Medco. Biasanya gue masuknya ke grup Astra atau Saratoga, TP Rahmat atau beberapa grup yang lain atau yang masih kecil-kecil gue sukanya. Tapi sebenarnya dia konglomerat besar juga. Jadi hal-hal yang menarik itu kesimpulannya adalah Aman ini secara prospek sebenarnya menarik loh untuk diperhitungkan. Permasalahan dia cuma satu. Valuasinya mahal aja udah. Valuasinya mahal banget, nggak masuk akal. Dan ingat guys, Aman Mineral ini bernilai 800 triliun dengan jumlah investor 13 ribuan orang. Biasanya kalau sekelas BBRI guys, BBRI itu harganya kan BRI sekitar 600 sampai 700 T kan. Dia udah ada 300.000 investor, 300.000 pihak di dalamnya. Investor retail, kemudian ada perusahaan juga atau investor besar, jumlahnya ada 300.000. Astra yang nilainya cuma 187 triliun aja, dia jumlah investornya ada 300.000. Aman Mineral 800 triliun, jumlah investornya ada 13.000 guys. Jadi jangan heran kalau misalkan nanti dalam beberapa waktu ke depan, meskipun valuasinya tidak masuk akal, atau mahal, kita sebutnya mahal ya, sahamnya masih bisa naik lagi gitu guys. Jadi ada potensi seperti itu. Terlepas dari dia valuasinya mahal, prospeknya memang cukup menarik. Dia perusahaan tambang terbesar tembaga dan emas, salah satu yang terbesar ya yang ada di dunia. Jadi itu guys ya untuk Aman Mineral. Ya permasalahan dia cuma ini aja sih guys, valuasinya yang gak masuk akal. PR-nya 54. Tapi bisa nggak nanti kalau misalkan IPS-nya bertumbuh, IPS-nya katakan jadi 300, jadi 400. Tentu nggak dalam jangka waktu 1-2 tahun guys ya, bisa dalam beberapa tahun ke depan. PR-nya tiba-tiba jadi 30, jadi 40, jadi 20, jadi 15 bisa guys. Cuman ya itu butuh waktu yang cukup lama, nggak jalan instan gitu enggak. Cuman prospeknya memang itu bagus. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu guys ya, sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.